Salam sejahtera dan salam tani. Pada edisi kali ini saya ingin berbagi pengalaman cara membuat tanah bakar ya. Tanah bakar tradisional yang kita tahu tanah bakar itu sangat subur ya untuk tanaman dan sangat baik sekali bagi tanaman. Yuk kita ikuti ya guys. Untuk membuat tanah bakar kita memerlukan area yang lumayan luas ya guys ya, karena dia lumayan tinggi apinya, asapnya, jadi memang agak-agak mesti agak luas ya tempat yang kita perlukan. Jadi kita mesti pilih supaya tidak terkena tanaman kita yang lainnya. Rencananya tanah bakar yang saya buat nanti di situ ya, di sebelah situ. Untuk membuat tanah bakar kita memerlukan kayu-kayu ya, seperti ini. Nah, ini kayu-kayu yang sudah mati. Ini juga ya guys. Nah, ini kayu-kayu yang sudah mati ini. Ini kita bisa gunakan sebagai bahan untuk tanah bakar kita. Nah, ini kayu kelaban bagus sekali ya untuk menjadi bahan tanah bakar. Apinya sangat stabil ya. Ini kayu kelaban namanya. Kita bisa gunakan sebagai bahan untuk tanah bakar kita. Pertama-tama kita cari ranting-ranting kering ya, kita potong pendek-pendek, nanti kita susun di sebagai bahan bakar daripada tanah bakar kita. Ya, kemudian kayunya kita susun seperti ini ya. Nah, kita susun seperti ini. Ya, mirip-mirip api unggun lah. Yang terlalu padat supaya ada ruang udara ya. Karena api memerlukan oksigen. Yang paling kecil, yang di bawah itu harus yang paling kecil ya. Ranting-ranting, yang di atasnya lebih besar. Kemudian kita letakkan seperti ini. Kita letakkan daun-daun ya, untuk sebagai starternya supaya apinya bisa lebih cepat menyala ya. Ini dia ya, itu api sudah mulai menyala ya, itu api sudah mulai menyala walaupun kecil ya. Ini karena semua rantingnya, semua dahannya sudah mati, ini sangat mudah sekali untuk menyala apinya ya. Kita tunggu ya. Kita ambil kayunya yang sudah dipotong-potong ya. Ini tandukan kita sudah mulai ini ya, sudah mulai berasap ya. Kita buat dulu banyak ya, lebih banyak ya, lebih banyak lagi kayu-kayu sebagai bahan organik. Nanti setelah di atas kayu-kayu ini baru kita letakkan tanah ya, tanah-tanah di atas permukaan, tanah-tanah humus. Tapi jangan terlalu banyak ya, secukupnya ya. Api kita, api pandukan sudah semakin membesar ya. Nah, itu panas ya. Ini jaraknya sekitar 5 meter dari kamera ya. Karena api semakin membesar, kita wajib memiliki cadangan air ya, air seperti ini. Nah, ini saya siapkan air dalam ember. Jadi jikalau apinya nanti mungkin berterbangan ke sana kemari ya, jadi kita sudah siap dengan air untuk memadamkannya ya. Tampak api mulai memakan ranting, daun ya, dan dahan-dahan yang kering dalam pandukan itu. Nah, setelah ini kita masukin tanah ya, tanah humus bagian atas permukaan
Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini seperti ini ya. Ini tanah-tanah bagian atas. Nanti kita bisa cangkuli dikit-dikit, nanti kita masukin ke api itu. Jangan yang bagian kuning ya, yang bagian coklat-coklat aja. Ya, ini tanahnya kita cangkul. Nah, seperti ini ya. Nah, tanah-tanah bagian atas ini sekitar mungkin 5 cm kita ambil. Nah, ini kita letakkan. Ya, apinya sudah semakin membesar ya. Nanti kita masukin tanahnya ke situ. Tapi tanah humus ya, bukan tanah pot solid merah kuning, tetapi tanah humus yang bagian permukaan sekitar 5 cm atau 10 cm lah, yang berwarna hitam kecoklatan. Nah, ini gulma ya. Jadi gulma ini rumput organik, bisa kita gunakan. Kita ambil bagian permukaannya pakai cangkul dan kita lemparkan ke api kita ya. Ya. Nah, ini seperti ini. Kita bawa ke api ya. Ya. Kemudian ini bekas akar pohon ya. Ini juga sangat baik sekali. Ini bisa kita gunakan ya. Ini ada gundukan-gundukannya ini. Biasanya kadang-kadang ada sarang semut di dalamnya. Kita bisa ambil ya. Ya, nah itu. Ini akar pohon ya. Nah, ini kita bisa gunakan, kita buang ke dalam api. Nah, ini sangat ini ya, bagus sekali ini ya. Oh iya, panas. Nah, kita kumpulin terus sebanyak-banyaknya ya. Ini kembali ke akar bekas pohon ya ini ya. Ini akar pohon ya. Ya. Kita buang. Ini bahan organik yang sangat baik ya. Jadi selain abu dari kayu, juga perlu tanah seperti ini ya, yang mengandung akar-akar pohon atau gulma-gulma ya. Ya, itu kita tambahin lagi nanti kayunya, kita rapikan lagi. Tapi panas luar biasa ya. Nah, ini akar-akar resam di permukaan tanah, sekaligus kita bersihkan supaya dapat kita gunakan untuk lahan pertanian ya. Ya, kita lemparkan ke dalam api. Oh ya, panas ya. Ya, itu contohnya itu ya, karena tangan saya pegang kamera satunya pegang cangkul, jadi tidak efektif. Nanti saya akan cangkul, saya lemparkan agak banyak ya, karena itu bahan kayu itu kayu besar ya. Nah, itu juga lumayan banyak, jadi humusnya atau tanahnya juga mesti lebih banyak kita masukin ke api itu, supaya kita mendapatkan hasil tanah bakar yang lebih banyak yang nanti dapat kita gunakan untuk tanah pertanian kita, untuk tanaman kita, ataupun kita jual ya. Ya, biasanya
Saya jualnya 30.000 per karung di sini ya. Ya, kita lanjut guys. Nah, ini akar resam ya. Ini akar resam. Nah, ini suatu gundukan besar ya. Ini langsung nanti kita masukkan ke dalam api. Ini bahan, wah berat juga guys. Kita lemparkan ke dalam api ya. Oh iya, iya, nah itu dia. Tidak terbakar ya, akar resam dan tanah-tanah. Ya, kita telah setengah jalan ya pembuatan tanah bakar itu. Jadi kita tinggalkan tanah bakar kita sementara. Sekarang kita ini ya, nah ini dia. Ini yang paling penting ini, kopi ya. Ya, ini kopi. Saya nggak tahu apa ini, kopi robusta atau arabica ya. Tapi yang jelas ini istri saya yang buat ya. Jadi saya sangat enak. Mesti ngopi dulu ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah air minum. Kemudian ada saya bekal pisang juga ya. Juga ada bekal makanan. Ini ya. Ini nasi putih sama Indomie ya. Ya, ini cukup lah. Ya, ini lumayan ada 2 pisang ya. Ini untuk menambah energi kita. Oke. Ya, saya ngopi dulu ya guys. Panas seperti ini. Ya, ini kopinya mantap ini. Terima kasih ya untuk mamanya anak-anak, mamanya Edward Richard yang telah membuatkan kopi buat papa ini sangat berarti ya. Sangat berarti kalau sedang kerja keras di siang bolong seperti ini. Ya, kita istirahat sebentar. Nanti beberapa menit kemudian kita kembali ke tanah bakar kita ya, proses pembuatan tanah bakar kita. Selamat menikmati kopi ya guys. Mantap. Ya, ini api kita ya. Saya bikin pandoknya lumayan besar ya, setinggi dada saya ya. Setinggi dada. Ya, ini adalah ini ya, area ini sekitar semeter ke sana itu, hampir 5 meter panjangnya. Ini adalah tanah permukaan yang saya cangkuli ya. Saya cangkul bagian permukaannya, humusnya sama seperti ini ya. Ini ada akar-akar resam ini saya cangkul juga. Ini kemudian saya buang ke pandokan api ya. Nah, ini sudah terjadi apa ya namanya, di dalamnya sudah banyak sekali kayu. Jadi kemudian setelah kayu hidup, apinya baru ditaruh apa namanya itu, humus tanah yang dari permukaan tanah itu ya, seperti ini nyala ya apinya ya. Apinya di bawah nyala walaupun hujan. Malam ini ya dengar ada suara guntur sebentar lagi hujan, dia tetap menyala. Biasanya dalam 1 minggu dia baru sudah dingin ya, sudah bisa kita ambil. Kalau masih 3 hari, pengalaman saya dia belum bisa ya kalau untuk sebanyak ini, karena ini banyak sekali ya. Jadi kalau 3 hari belum bisa, mungkin 1 minggu baru bisa kita pilah, kita sortir ya. Ini tampak
asap ya. Ini ya, itu saya tiup ya, dia perlahan-lahan api itu memakan tanah yang ada di atas kayu-kayu itu ya. Ini dia. Ya, itu ada api ya. Ini ya, itu terlihat asapnya menyala. Sampai besok dia menyala ya. Jadi nanti kalau kita malam ini, sore ini kita tinggalkan area ini, area sekitar sini, lingkaran ini, mesti kita siram ya. Kita siram untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kita siram mungkin dengan lebar sekitar 1 meter, jadi memerlukan mungkin 6 sampai 8 ember ya. Itu demi keamanan ya, sehingga api ini tidak menjalar ke area lain seperti itu resam semua ya. Nah ini ya, dengar suara ya, ada suara guntur, ini nampaknya memang mau hujan ini. Tapi ya tidak mengapa, tidak masalah, karena apinya sudah menyala di bagian dalam. Ini banyak sekali ya tanahnya, mungkin tanah beserta kayu mungkin sekitar, saya pikir sekitar 2 kubik ya totalnya, bahkan bisa lebih ini ya. Ini nanti kalau sudah jadi bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita, ataupun kita jual ya. Kita jual ya. Memang kadang agak susah untuk menjual ya, karena ini membuat ini lumayan kerja keras, 1 harian ya, 1 harian, kemudian biaya angkut lagi dari kebun ke tempat penjualan ya. Saya pikir kalau 1 karung 30.000 masih masuk ya harganya ya. Harga kawan ya, sekaligus promosi ya rekan-rekan. Nah, harganya Rp30.000 nanti kalau sudah jadi. Bantu beli ya. Ya, kita lanjut lagi. Ya. Ini banyak abunya ya. Seharusnya ya, abu juga baik, tapi seharusnya tanah-tanah yang organik juga banyak kita masukin ke sini ya, ke bagian yang itu. Ini saya tidak bisa mendekat, saya zoom aja karena panas ya. Ini buat ini dari pagi ya, dari pagi sampai ini sudah sore, jam 5 sore ini. Sudah mau hujan. Ya, jadi karena kita mau membiarkan api tanah bakar ini menyala sampai besok atau lusa, dan kita tinggalkan bermalam ya. Jadi area sekitar sini, bulatan itu, bulatan lingkaran dari pandukan api kita siram air ya. Nah, dari titik api sampai ke situ kira-kira ya 1,5 meter atau 2 meter ya, kita basahi ya. Nah, ini untuk proteksi atau pencegahan daripada kebakaran lahan dan hutan ya. Nah, kita mulai. Ya, tidak apa-apa kena dikit ya.
kayu ini kan kita ya supaya karena kita tidak menjaga malam ini dan besok, supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kira-kira dari titik api ini sampai ya sekitar 2 meter ya, kita buat lingkarannya supaya ini basah ya, dia tidak menyebar apinya karena kita tidak berada di tempat, tidak menjaga api ini. Ya, jadi pandukan api ini untuk membuat tanah bakar secara tradisional kita hentikan sampai sore ini. Kita biarkan karena sudah tidak cukup waktu ya. Jadi kita biarkan, nanti seminggu lagi kita kemari ya. Biasanya saya ke kebun itu kalau hari Senin. Nah, jadi hari Senin depan kita cek apakah sudah jadi atau belum ya pandukan. Jadi kita bisa tinggalkan api ini di sini. Setelah area ini, lingkaran ini sudah saya siram ya, jadi sudah aman. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan. Kita periksa ya guys, bagaimana hasil daripada pandukan api kita. Hai guys, selamat pagi. Tak terasa sudah 1 minggu ya, sudah 1 minggu kita mau lihat bagaimana kira-kira api pandukan kita. Yuk kita lihat yuk sama-sama. Ya, ini ya api pandukan kita sudah jadi, tanah bakar kita tuh ya, tuh anak saya Edward ya. Nah, ini dia tanah bakar yang seminggu lalu kita tinggalkan, dan pada saat ini hasilnya begini ya. Ini dia, itu tampak sudah habis ya, jadi kayu-kayu sudah semuanya sudah habis terbakar. Ini ya, ini sangat subur sekali ya. Nah, ini sudah ini ya, ini dia sudah 1 minggu, sudah berapa kali hujan di sini, tetapi ya kita coba bongkar ya. Nah, ini dia, tampak malah masih panas ya, coba saya rasa ya. Nah, masih panas ya. Nah, masih beranget. Aduh, tangan saya tidak mampu ya. Ini bagian permukaan, di dalamnya tentu masih panas, padahal ini sudah 1 minggu. Ini tanah bakar ini bersama abu ini sangat subur sekali. Bisa juga kita pakai murni seperti ini, tapi sayang ya, lebih bagus kita campurkan dengan tanah biasa supaya tanah kita tidak asam ya. Ini dia.
kita lihat ya. Nah itu ya. Ini nanti kita coba kalau sudah agak dingin kita akan sortir. Kita coba masukin ke karung atau ke polybag ya untuk kita gunakan. Ya ini yang bagian yang agak sudah dingin ya, bisa kita ambil, kita masukin ke karung kita. Ini yang bagian atasnya agak dingin ya, tidak terlalu panas. Mungkin yang bagian bawahnya masih belum bisa ya. Kita sortir yang kayu-kayu kita tinggalkan. Ini luar biasa ya. Bagian atas ya kita bisa ambil air. Bagian atas sudah agak dingin ya. Lumayan ya. Nanti ini kita bisa gunakan untuk tanaman kita, baik yang di polybag atau yang gimana ya. Ini tanahnya sangat subur sekali nih, tanah bakar tradisional. Ini anak saya ikut membantu. Terima kasih ya Edward. Ya, demikianlah info mengenai cara membuat tanah bakar secara tradisional, dan jangan lupa untuk subscribe pada channel kami ini. Terima kasih dan salam tani.